Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri, wa yasir li amri, wa hlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli amma ba'd. Bapak dan Ibu sahabat Balda yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali Zoom ini, manasik melalui Zoom ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan barokah Al-Fatihah perjalanan Bapak, perjalanan Ibu menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal Amin. alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta المغضوب عليهم ولا Nanti tadi yang mau kesini sih. الضالين. Sahabat Balda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan berangkat tanggal 21 April. Tanggal 21 April bersama kurang lebihnya 30 orang beserta petugas ya, 30 orang beserta petugas. Ada dari Solo, ada dari Serang, ada dari Pandeglang, ada dari Cirebon, Jakarta, Padang. Jadi walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak, 30 orang, Alhamdulillah nama persaudaraan, tapi dari berbagai daerah. Dari Solo kurang lebihnya ada 7 orang. Dari Cirebon ada 4 orang, dari Pandeglang ada 8 orang, kemudian dari Serang ada 7 orang juga, dan sekitarnya dari Jakarta. Baik, eh, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai perjalanan. Mohon maaf. Kita akan mulai menjelaskan program perjalanannya. Program perjalanannya mohon dibantu Pak Irawan. Program perjalanan langsung ya. Ya, sebelum kita memulai program perjalanan, kita lancarkan terlebih dahulu talbiyah kita, jawaban kita atas panggilan Allah Subhanahu wa taala yang telah memanggil kita untuk menjadi tamunya, yang telah memanggil kita untuk berziarah ke Baitullah, berziarah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saya akan memulai membaca talbiyah, kemudian mohon diikuti oleh Bapak dan Ibu di tempat masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik. Innal hamda wan Inna ni'mata laka wal mulk la syarika lak. innal Labbaik hamdalillah. Allahumma labbaik. Kita sama-sama. Labbaik la Labbaik la syarika laka labbaik. Innal inna hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Sahabat Balda, para calon tamu Allah yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Talbiyah ini adalah bentuk jawaban kita atas panggilan Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk memanggil umat manusia berkunjung ke Baitullah. Saat itu Nabiullah Ibrahim juga bertanya, "Ya Allah, bagaimana saya harus memanggil umat manusia? Padahal kami sendiri di tanah Mekah saat itu masih masih belum ada siapa-siapa, hanya ada Nabiullah Ibrahim didampingi Siti Hajar dan juga putranya yang masih kecil, Nabiullah Ismail alaihi salam." Maka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasmu hanya memanggil. Nanti yang akan menyampaikan kepada umat manusia adalah tugasku. Nah, Allah lah yang menyampaikan ke lubuk hati kita semua sehingga kita tergerak untuk berziarah ke Baitullah, tergerak untuk berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menjadi tamumu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu. Kalimat selanjutnya ini ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, sesungguhnya segala macam puji, segala macam kenikmatan, segala macam pangkat, derajat, kedudukan, kerajaan, semuanya milikmu ya Allah. Kita akui. Artinya apa? Kita ini nggak punya apa-apa. Kita datang ini hanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba ibaratnya budak, ya, ibaratnya budak dalam perbudakan itu nggak punya apa-apa, yang punyanya adalah tuannya. Nah, kita ini adalah budaknya Allah, hambanya Allah. Kita nggak punya apa-apa karena pada dasarnya semuanya yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang layak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata, segala macam kenikmatan yang selama ini kita rasakan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita menjadi tamu Allah, saat kita berkunjung ke Baitullah, maka lepaskan identitas kita, identitas duniawi kita. Ada yang punya jabatan, ada yang taruhlah ada yang konglomerat misalkan, ada yang seorang presiden, gubernur dan lain sebagainya. Lupakan itu semua, hilangkan itu semua dalam diri kita. Kita datang hanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Saat itu para penduduk langit juga akan menjawab, labbaik wa sa'daik, panggilan untukmu dan kebahagiaan juga untukmu. Alhamdulillah, kalau kita mendapat jawaban dari para penduduk langit, labbaik wa sa'daik, berbahagialah kita. Karena apa artinya? Artinya kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat kebahagiaan dari Allah berarti dia akan mendapatkan ampunan. Dia telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat Balda, para tamu Allah yang akan berangkat nanti tanggal 21 April termasuk yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Balda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada kebalikannya. Ada orang yang datang ke Baitullah, dia tetap membawa identitas dirinya, identitas duniawinya,
jabatannya masih dibawa, siapa dirinya masih dibawa ke Baitullah, na'udzubillah min dzalik, dia datang bukan sebagai hamba Allah. Maka pada saat dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, penduduk langit berkata, menjawab la labbaik wala sa'daik, nggak ada panggilan untukmu itu, nggak ada kebahagiaan untukmu itu. Walaupun dia datang, tapi bukan sebagai tamu yang diundang. Jadi ada orang yang datang ke Baitullah betul-betul diundang sebagai tamu Allah. Ada yang datang ke Baitullah, dia ilegal, dia datang tapi termasuk bukan tamu yang diundang. Dia tamu yang tidak diundang. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang yang datang sebagai tamu yang tidak diundang saat bertalbiyah pun dia akan mendapat jawaban, tapi jawabannya berbeda. Jawabannya la labbaik wala sa'daik, tidak ada kebahagiaan, tidak ada panggilan untukmu dan tidak ada kebahagiaan untukmu. Na'udzubillah. Sahabat Balda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke program perjalanan kita. Insya Allah kita sebentar. Insya Allah kita akan terbang tanggal 21 April. Mana nggak bisa di sini. Oke. Nah, tanggal 21 April. Tanggal 21 April, baik. Tanggal 21 April kita akan berkumpul di restoran Bakerzin. Di restoran Bakerzin jam 13.30 atau sekitar 4 jam sebelum kita terbang menuju Jeddah. Jam 13.30 kita sudah berkumpul di restoran Bakerzin. Lone Bakerzin ini posisinya ada di Terminal 3 Internasional. Di Terminal 3 Internasional, itu nanti dekat dengan imigrasi ya, dekat dengan pintu imigrasi nantinya. Insya Allah akan ada petugas kita akan share nama petugas kita yang berada di sana. Penerbangan kita menggunakan pesawat Saudi Airlines SV819. Insya Allah take off-nya jam 17.30 dan tiba di Jeddahnya sekitar jam 23.25. Karena program kita akan menuju Mekah, dari Jeddah menuju Mekah. Dari Jeddah kita akan langsung menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Maka yang perlu diperhatikan adalah kain ihram kita. Nih, hati-hati bapak-bapak nih ya, khususnya bapak-bapak. Kain ihramnya tolong jangan ditaruh di bagasi. Kain ihramnya jangan ditaruh di bagasi, tapi dibawa ke dalam pesawat, ke atas pesawat, dibawa lewat melalui kabin ya, ditaruh di kabin, karena kita akan berganti kain ihram, kita akan berganti 3 jam sebelum mendarat. Jadi kalau jam 23:25 kita akan mendarat di Jeddah, maka sekitar jam 20.25 atau sekitar jam 8.25 malam ya, atau setengah 9, kita akan berganti pakaian ihram. Karena pakaian ihram laki-laki hanya 2 helai kain ihram saja. Pakaian ihram laki-laki hanya 2 helai kain ihram saja, semuanya dilepas. Kaos dalamnya, celana dalamnya, semua dilepas, hanya 2 helai kain ihram saja. Nah, seringkali bertanya, boleh nggak pakai sabuk? Sabuk kan ada jahitannya. Boleh. Ya, yang dimaksud tidak diperkenankan nanti menggunakan pakaian berjahit adalah pakaian dalam arti celana atau baju. Adapun aksesorisnya seperti tas, sabuk, itu nggak ada masalah. Jadi kain ihram untuk bapak-bapak tolong dibawa ke dalam kabin pesawat karena kita akan mengganti pakaian ihramnya di atas pesawat. Adapun untuk ibu-ibu, pakaian yang dikenakan
yang dikenakan dari rumah itulah pakaian ihramnya. Nggak apa-apa, warnanya apa saja. Dan kita akan seragam memakai batik ya. Kita akan seragam memakai batik yang sudah dibagikan kepada seluruh sahabat Balda. Tujuannya biar kita saling mengenal. Silakan. Namun demikian, sesampainya nanti di Mekah, kita check-in hotel terlebih dahulu. Saat check-in hotel, saat memasuki kamar masing-masing, saat itulah ibu-ibu bisa berganti pakaiannya. Ibu-ibu bisa berganti pakaian, sunnahnya warna putih. Sehingga tolong untuk ibu-ibu satu setel pakaian warna putih dipisahkan. Ya, dipisahkan tidak masuk ke dalam koper besar. Karena apa? Karena koper besar bisa jadi tidak langsung ketemu dengan kita saat kita masuk Hotel Mekah. Ya, karena kepadatan dan lain sebagainya, menunggu petugas dan lain sebagainya, koper besar kadang ketemu dengan kita ini sesudah kita melaksanakan ibadah umroh, sesudah tawaf dan sa'i baru ketemu. Sehingga perlu disiapkan satu setel pakaian warna putih. Jadi jaga-jaga pada saat kita sampai Mekah, pada saat kita check-in hotel, kita bisa berganti pakaiannya dengan warna putih. Sunnahnya tawaf sa'i, sunnahnya umroh, kita menggunakan pakaian warna putih. Sedangkan bapak-bapak tetap dengan kain ikhramnya. Tetap dengan kain ikhramnya sampai dengan selesai. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung ya, silakan. Silakan langsung bertanya di anu aja, di stop aja, di stop kita diskusikan. Jadi sekali lagi, program umroh. Program kita adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu. Program kita dari Jakarta, Jeddah, kemudian ke Mekah. Nah, catatannya, kain ihram untuk bapak-bapak, mohon untuk dipisahkan karena kita akan berganti pakaian ihram di atas pesawat 3 jam sebelum kita mendarat. Adapun ibu-ibu, pakaian yang dikenakan dari rumah, pakaian batiknya, dan lain-lain itu sudah menjadi kain ihramnya sendiri. Namun demikian, satu setel pakaian warna putih untuk dibawa tidak masuk dalam bagasi, ya karena akan berganti pakaian nanti saat sampai di Hotel Mekah. Di Hotel Mekah silakan berganti pakaiannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas runtut dari awal, sunnahnya seperti apa. Sunnah, rukun, dan wajibnya saat melaksanakan ibadah umroh ini seperti apa. Ya, baik. Ibadah umroh itu sendiri ada istilah rukun, ada istilah wajib, ada istilah sunnah. Apa sih rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nggak boleh tidak kalau rukun itu. Nggak bisa ditawar-tawar kalau rukun. Nggak bisa digantikan dengan aktivitas lain. Nah, itu rukun. Maka di situ rukunnya ada 5. Ada niat. Dan niat umroh. Insya Allah kita akan laksanakan di atas pesawat. Kemudian tawaf, sa'i, bercukur atau kita kenal dengan tahallul, baru kemudian tertib. Tertib itu berurutan, nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh. Itu rukun. Yang kedua istilah wajib. Wajib itu sesuatu yang harus dilakukan, tetapi karena sesuatu hal dia tidak bisa melakukannya, ibadah umrohnya tetap sah, tetapi dia wajib membayar dam. Ini istilah ini dikenal dengan wajib. Contoh, kita punya kewajiban niat sebelum melewati mikot. Mikot kita ini di Yalamlam. Yalamlam ini kurang lebihnya 25 menit sebelum mendarat. Boleh tidak kita niatnya sebelum Yalamlam? Boleh. Tapi sesudah niat berlangsung larangan-larangan ihram itu harus dijaga. Nah, yang tidak diperkenankan adalah kita melewati mikot belum niat.
Kita tersadar sesudah perjalanan dari Jeddah menuju Mekah baru tersadar di situ kita belum niat. Nah, karena kita belum niat, maka di tempat di mana kita sadar kita melakukan niat. Tapi karena niatnya tidak pada tempat yang telah ditentukan, maka ibadahnya sah tetapi wajib bayar dan ini istilah wajib seperti itu. Ibadahnya sah, tapi wajib bayar dam. Tapi kalau rukun nggak bisa ditawar. Kalau rukun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, kita akan jelaskan runtutan dari awalnya. Satu lagi, klik lagi. Nah, ini runtutannya. Kegiatan cara melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama mandi sunnah ikhram. Nah, di mana nih mandi sunnah ihramnya? Mandi sunnah ihramnya dilakukan di tempat tinggal kita masing-masing. Yang dari Cirebon-Cirebon, yang dari Solo-Solo, yang dari Serang, Pandeglang, silakan dari rumah masing-masing. Atau yang menginap di hotel di sekitar bandara, ya dia mandi dari hotel di sekitar bandara tersebut. Nah, niatnya boleh pakai bahasa apa aja, yang penting saat niat kita kita niatkan, kita ungkapkan dalam hati, saya niat mandi untuk melaksanakan ibadah umroh sunnah lillahi ta'ala. Ya, saya niat melaksanakan mandi untuk melaksanakan ibadah umroh. Atau nawaitul ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Ini niatnya dalam hati. Niatnya dalam hati, mau pakai bahasa apa aja boleh. Niat dalam hati, sunnah dalam bahasa Arab. Yang pertama, mandi sunnah ihram. Itu tata caranya sama seperti mandi besar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya terbasuh semua. Walaupun ini sunnah, tetapi mempunyai fadilah yang luar biasa. Dalam satu riwayat dikatakan, orang yang melaksanakan ibadah umroh diawali dengan melakukan mandi sunnah ihram, maka saat air itu mengguyur tubuh kita, saat itu pula Allah merontokkan dosa-dosa kita bagaikan rontoknya dedaunan yang sudah kering dari pohonnya. Ini rontok. Nah, seperti itulah ibaratnya. Jadi walaupun ini tidak berpengaruh pada sah tidaknya ibadah, tapi sayang sekali. Sayang sekali karena punya fadilah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, memakai pakaian ihram hukumnya wajib. Ya, memakai pakaian ihram hukumnya wajib. Berarti kalau ada orang umroh karena sesuatu hal dia lupa itu kain ihramnya dia taruh di bagasi. Nah, sehingga sampai Jeddah dia tidak memakai pakaian ihram. Walaupun ada ulama yang memperkenankan boleh kok kalau di Jeddah dia berganti pakaian ihram, masih ada yang memperkenankan, nggak masalah. Tapi misalkan ternyata di bagasi pun dia nggak bawa kain ihramnya, sampai Mekah dia belum berpakaian ihram, maka orang tersebut dikenakan bayar dam. Nah, ini kena denda, wajib bayar dam, menyembelih kambing di tanah haram. Nah, diwajib hukumnya. Pakai pakaian ihram. Hanya dua helai kain saja tanpa ada pakaian-pakaian lainnya. Celana dalamnya kah, kaosnya kah. Walaupun ada saat ini ada yang canggih-canggih. Pak, ini boleh nggak pakai celana atau pakai kaos tanpa jahitan? Tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Walaupun tanpa jahitan, tapi berfungsi seperti fungsinya pakaian yang berjahit, nggak boleh. Nah, ini jadi hanya dua helai yang tanpa jahitan, kain ihram yang telah disediakan. Kemudian sesudah memakai pakaian ihram lah, bagaimana ibu-ibu? Kalau ibu-ibu boleh pakaiannya apa saja, pakaian ihramnya apa saja yang menutupi aurat. Udah apa aja, warnanya macam-macam. Warnanya macam-macam nih kalau di tanah suci orang lagi tawaf ada yang pakai warna bunga-bunga, warna hijau, ya ada yang motifnya bunga itu. Saudara kita yang dari Afrika biasanya macam-macam warnanya, ada yang hitam warnanya, ada yang putih. Lah kita di dalam mazhab Syafi'iyah ini sunnahnya berwarna putih.
Sesudah kita berpakaian ihram, di atas pesawat kita sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ini bila memungkinkan, tapi sholatnya sambil duduk ya, nggak mungkin kita sholatnya sambil berdiri. Baru kemudian sesudah kita sholat sunnah ihram, kita niat ihram. Niatnya bagaimana? Dalam hati. Dalam hati kita niatkan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, labbaik Allahumma umrotan, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, ini sunnah. Apa? Mengucapkan dalam bahasa Arabnya sunnah. Mengucapkan dalam bahasa Arabnya sunnah. Tetapi yang menjadi rukunnya bahasa apa saja. Bahasa apa saja boleh. Bahasa apa saja itu boleh. Dan di dalam hati. Mengucapkannya, melafazkannya. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian, niat ini penting sekali. Jangan sampai kita lupa nggak niat. Justru innamal a'malu niat. Ini kuncinya ya di niat itu. Nah, kita kalau kita nggak niat ya nggak sah ibadah kita. Ya. Niatnya di mana? Niatnya masih di atas pesawat. Kurang lebih 30 menit menjelang mendarat. Nah, jangan sampai nunggu pengumuman. Nanti ada kru pesawat biasanya ngasih pengumuman. Kita sudah berada di atas Yalamlam, sudah berada di Mikot Yalamlam. Pesawatnya itu cepatnya luar biasa. Baru aja diumumkan itu pesawat sudah jauh melesat, ya, jauh melesat sehingga kita sebelumnya kita sudah siap-siap. Baca aja nggak apa-apa. Sebelum melewati, sebelum sampai nggak apa-apa. Tapi begitu kita sudah niat, saat itu pula larangan-larangan umroh berlangsung. Selanjutnya niat ihram sudah, niat ihram di mikot sudah, ya di Yalamlam ya. Kemudian meninggalkan larangan-larangan di dalam berumroh. Apa aja larangannya? Hanya kita klik nih larangannya apa aja nih. Larangan-larangan baik laki-laki atau wanita. Larangan dalam masa berihram. Yang laki-laki tadi kita bahas tidak boleh memakai pakaian berjahit. Andai pakaiannya tidak berjahit, ya, tapi pakaiannya itu yang berfungsi seperti baju, berfungsi seperti celana, ya, itu juga nggak boleh, ya, itu nggak boleh juga. Jadi hanya 2 helai kain tadi. Tapi kalau ibu-ibu bebas silakan. Yang penting menutup aurat. Bagi laki-laki yang tidak diperkenakan pakaian berjahit atau yang berfungsi seperti pakaian berjahit, menutup kepala, pakai peci, ya nggak boleh. Tapi kalau pakai payung, pas lagi panas sekali pakai payung, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena tidak langsung menutupi kepala. Wanita memakai menutup muka, pakai cadar misalnya ya. Nah ini termasuk yang dilarang. Memakai sarung tangan yang menutupi seluruh telapak tangan, ini juga tidak diperkenankan. Tapi boleh kalau tidak menutupi semua. Kita jaga-jaga, biasanya ibu-ibu ini pakai manset, kemudian pakai sarung tangan yang terbuka bagian dalamnya, hanya bagian atasnya saja. Ini tujuannya agar pergelangan tangan yang merupakan bagian daripada aurat saat sholat, saat tawaf tidak terlihat. Nah, ini dua tempat itu yang nggak boleh diganggu gugat. Saat sholat dan saat tawaf ini nggak bisa diganggu gugat, wajib tertutup auratnya. Karena kalau tidak tertutup, batal sholatnya, batal tawafnya ya berarti tidak sah umrohnya. Adapun yang dilarang baik laki-laki maupun perempuan, di situ ada 8 poinnya. Ada memakai wangi-wangian, sejak niat itu berlangsung. Memotong atau mencukur rambut,
memotong kuku, ya, memotong, mencabut atau mencabut pohon, ya, berburu binatang, kemudian aktivitas suami istri. Nah, ini bagian daripada yang dilarang pada saat berihram. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada pertanyaan, baik dari Cirebon, dari Solo, dari Serang, boleh langsung diputus aja ya, biar kita bisa langsung diskusi. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sesudah kita niat di atas pesawat, kita meninggalkan larangan-larangan ihram, baru kemudian kita dianjurkan untuk bertalbiyah. Tarbiyah nanti akan dipimpin pada saat di dalam pesawat, ya masing-masing aja talbiyahnya. Masing-masing nanti di dalam bus sama Ustadz Afendri, ya. Ustadz Afendri akan memandu talbiyah pada saat di bus. Ingat, pada saat talbiyah adalah saat kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita bertalbiyah hendaknya kita lakukan dengan cara yang khidmah karena kita sedang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama labbaik Allahumma labbaik Lambat. labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka Siap. wal mulk la syarika lak. Sesudah talbiyah berapapun yang Bapak dan Ibu mampu, silakan banyak-banyak bertalbiyah atau paling tidak kita 3 kali bertalbiyah, baru kemudian kita baca sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus kita lanjutkan dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridhomu. Kami mohon surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon ya Allah perlindunganmu dari murka dan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa apapun. Jadi sesudah talbiyah, sesudah baca talbiyah kemudian lanjut sholawat, silahkan berdoa karena itu juga termasuk waktu yang mustajab. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita bertalbiyah, selanjutnya kita akan menuju Mekah Al-Mukarramah. Menuju Mekah Al-Mukarramah, kita siap-siap melakukan tawaf, sa'i, dan bercukur. Kita balik lagi ke program perjalanan. Kita balik ke program perjalanan. Insya Allah kita akan sampai Mekah. Ya, diperkirakan nih Jeddah Mekah tuh kita lihat ya. Nah, di Mekahnya kebetulan ada beberapa hotel, tidak dalam satu hotel. Ada yang hotelnya di Rotana. Hotel Rotana ini hotel bintang 5. Dekat yang ada jamnya ya, yang ada jamnya itu adalah Hotel Rotana. Hotel Rotana kita lihat ada posisi balik lagi ke Rotana. Posisinya depan sebelah kiri tadi kelihatan. Nah, itu yang depan persis dekat dengan yang tengah itu, yang tengah kan ada jamnya. Nah, sebelah kiri depan, bukan yang paling pinggir ya, sebelah kiri depan itu adalah Hotel Marwah Rotana. Salah satu hotel bintang 5 yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Yang kemudian yang kedua ada Hotel Royana. Hotel Royana. Hotel Royana itu posisinya, oh nggak ada kursornya. Enggak tampak di sana ya kursor. Sebentar kita lihat. Nah, oke.
Nah, yang ini. Nah, yang ini Hotel Royana. Hotel Royana, ini hotelnya sekitar 250 meter dari Masjidil Haram. Nah, kebetulan saya kemarin bulan Maret awal ya, bulan Maret awal saya membawa rombongan tinggalnya juga di sini di Royana, Hotel Royana. Hotelnya cukup tidak tidak di depan tapi cukup dekat lah, masih masih mudah ditempuh menuju Masjidil Haram karena kelihatan masjidnya. Kemudian yang ketiga ada Hotel Le Méridien Tower. Le Méridien Tower ini hotel bintang 5 nih. Hotel bintang 5, bagus hotelnya. Tetapi lokasinya lumayan jauh. Karena jauh, sehingga oleh pihak hotel disediakan shuttle bus. Ya. Setiap jam ada keberangkatan dari hotel menuju masjid. Terus saja dia selama 24 jam itu ada keberangkatan dari hotel ke masjid, dari hotel ke masjid. Yang perlu diantisipasi, dari hotel ke masjidnya gampang. Dari masjid ke hotelnya jangan salah jalan. Sehingga ini kami mengingatkan untuk grup yang ada di Royal, yang ada di Le Méridien Tower untuk selalu bersama. Bersama kalau ke masjid, demikian pula pulangnya. Biar nggak salah jalan menuju menuju tempat busnya di mana, tempat busnya di mana yang akan kembali ke hotel. Jangan salah ngambil bus, jangan salah ngambil bus karena bus yang dari hotel ini khusus busnya ya, yang dari hotel menuju masjid bolak-balik terus ya, ini busnya khusus. Jadi jangan sampai salah ngambil mobil, salah ngambil bus. Petugasnya namanya Ustadz Risman. Jadi Ustadz Risman khusus menghandle yang ada di Hotel Le Méridien Tower. Adapun Ustadz Afendri akan menghandle jamaah yang ada di Rotana dan jamaah yang ada di Royana karena berdekatan antara Rotana dan Royana tidak terlalu jauh sehingga bisa bersama-sama aktivitas tawaf sa'inya. Adapun yang di Le Méridien Tower nanti ada ustadznya sendiri, namanya Ustadz Risman. Keduanya sama dari Pasaman Barat yang lama tinggal di Mekah ya adalah mereka yang akan membantu kita. Lanjut Pak Ir. Lanjut lagi, lanjut lagi. Ya, sesudah kita sampai di Mekah, kita check in hotel masing-masing yang di Royana, yang di Rotana, kemudian yang di Le Méridien sesudah masing-masing, kita lanjutkan jam berapanya disesuaikan. Jam berapa kita mau tawafnya, jam berapa kita sa'inya, petugas di lapangan lah nanti yang akan mengambil keputusan jam berapa akan melakukan tawaf dan sa'inya. Sesudah kita selesai tawaf, kita akan melaksanakan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim ya. Makom Ibrahim itu bukan berarti kuburan. Makom itu tempat berdiri. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah. Nah, tidak pula sholatnya seperti yang terdapat dalam gambar. Nah, ini kejadian ini nggak mungkin kita lakukan ya. Ya, ini khusus aja, khusus orang-orang tertentu ada penjagaan. Kalau nggak ada penjagaan nggak bisa. Di mana saja tempat yang longgar di dalam masjid diperkenankan untuk melaksanakan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim ini. Sholat sunnah tawaf ya. Sesudah sholat sunnah tawaf, aktivitas kita dianjurkan meminum air zam-zam. Air zam-zam, menghadap Ka'bah, baca bismillah, baca sholawat, baru kemudian mohon kepada Allah. Ada doa, di antaranya doa ini memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, minta ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'a, minta diluaskan rezekinya yang halal dan barokah, wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mohon disembuhkan dari segala macam penyakit. Tetapi minum air zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribalahu, boleh niat apa aja. Bismillah, sholawat, doa. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Silakan. Apa yang menjadi hajat kita
dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sesudah kita minum air zam-zam, kita akan bergerak ke tempat sa'i. Ke tempat sa'i, selesai kita sa'i, baru tahallul. Tahallul itu artinya menjadi halal. Apa yang dilarang menjadi halal kembali. Nggak boleh pakai wangi-wangian, boleh lagi. Nggak boleh potong rambut, jadi boleh lagi. Nggak boleh potong kuku, boleh lagi. Pakaian biasa lagi, silakan. Nah, sunnahnya bagi laki-laki dengan cara menggundul rambutnya. Karena kelak itu akan memperberat amal timbangan kita dan juga akan menjadi saksi bagi kita. Selesai sudah berarti. Tata cara apa? Selesai sudah pelaksanaan ibadah umroh, silakan kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke tata cara tawafnya seperti apa. Kita klik ke tata cara ibadah tawaf. Nah, ya, klik lagi, langsung klik lagi. Ya, tawaf itu sendiri mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, yang pertama menutup aurat. Yang pertama menutup aurat. Ini, penting sekali. Penting sekali diperhatikan khususnya bagi ibu-ibu. Dimohon ibu-ibu memakai ciput ya supaya tidak ada rambut yang tergerai saat melakukan tawaf. Karena ketika rambutnya tergerai, rambutnya terlihat, berarti dia sudah terbuka auratnya. Terbuka auratnya, maka berarti telah batal ibadah, bukan batal, tidak sah ibadah tawafnya. Nah, tidak sah ibadah tawafnya, ya berarti tidak sah ibadah umrohnya. Ini menutup aurat. Termasuk juga yang sering terjadi adalah ketika ibu-ibu terlihat lengannya. Nah, ini juga berarti terbuka auratnya nih. Maka ibu-ibu dianjurkan pakai manset ya. Pakai manset di lengan, juga pakai sarung tangan yang ini ya, yang terbuka tapi terbuka bagian dalamnya. Terbuka sarung tangan tapi terbuka bagian dalamnya supaya tidak ada bagian lengan yang terlihat saat melakukan tawaf ataupun saat melakukan sa'i. Suci pakaian dan badan dari najis. Suci menjadikan Ka'bah selalu sebelah kiri. Nah, hati-hati menjadikan Ka'bah selalu sebelah kiri karena kita akan memutari Ka'bah. Mutari Ka'bah kita akan melewati memulainya dari sini nih, dari Hajar Aswad. Kita kenalkan dulu ya. Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, ini yang kita kenal dengan Hijr Ismail, ini yang kita kenal dengan Makom Ibrahim, ini kita kenal dengan Rukun Yamani. Maka ibadah tawaf dimulainya dari sini, dari garis yang arahnya ke Hajar Aswad. Jadi cukup kita hadapkan wajah kita. Kita hadapkan wajah kita ke Hajar Aswad, kemudian kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, coba saya praktekkan bisa di situ. Saya akan praktekkan. Jadi pada saat kita hendak memulai toa, kita lihat pada saat kita memulai toa. Nah ini ya
pada saat kita akan memulai tawaf, kita lihat kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad atau belum? Kita lihat sejajar Hajar Aswad atau belum sebelah kiri ya. Dan Aswadnya dan Aswad yang dan di sebelah kanan itu biasanya adalah warna hijau. Lampu warna hijau itu pertanda bahwa posisinya ini searah dan posisinya searah dengan ketika kita hendak memulai tawaf, cukup hadap wajah kita, hadapkan wajah kita ke Hajar Aswad, hadapkan wajah kita ke Hajar Aswad, kemudian mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan lagi hadapkan wajah kita ke Hajar Aswad, kemudian mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Hukum asalnya kita cium Hajar Aswad. Kita usap Hajar Aswad itu, kemudian diciumnya Hajar Aswad. Nah, tapi kondisi sekarang tidak mungkin kita memulai tawaf seperti itu. Rasulullah pun memperkenankan cara yang mudah sebagai alternatifnya, yaitu cukup menghadapkan wajah kita ke Hajar Aswad sebagai ganti dari mengusapnya, cukup melambaikan tangan saja. Melambaikan tangan. Kemudian sebagai ganti dari mencium Hajar Aswad, cukup mencium tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lalu kita melangkah memulai. Saat kita mengangkat tangan, sering terjadi ibu-ibu kainnya ke bawah, tidak ada lengan yang terlihat. Ini bahayanya. Auratnya terlihat. Maka ibu-ibu tadi harus pakai mansek. Dan juga supaya kadang mansek juga bisa longgar. Kadang bisa longgar, bisa melorot. Maka ibu-ibu juga pakai sarung tangan. Sarung tangan yang tujuannya agar tidak terbuka bagian auratnya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ininya nggak boleh ketutup. Ya, telapak tangan bagian dalamnya nggak boleh ketutup. Harus tetap terbuka. Nah, itulah saat kita memulai tawaf. Kemudian saat memulai tawaf, syarat sahnya Ka'bah ini harus sebelah kiri. Ya, Ka'bah harus sebelah kiri. Gak boleh karena kita nyari istri atau nyari orang tua atau nyari siapapun, kemudian kita berjalan sambil begini, ya, sambil mencari. Berarti Ka'bah ada di belakang kita. Ka'bahnya tidak lagi sebelah kiri, tapi ada di belakang kita. Atau ada orang tua, misalkan, ya, misalkan ada orang tua menghadap Ka'bah, dia jalannya miring, seperti maka itu juga tidak dibenarkan, tidak salah. Sah tawaf Ka'bah harus selalu berada di sebelah. Saat kita tawaf, doanya boleh apa saja, pikirannya boleh apa saja. Kita boleh berpikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau pikiran yang lain, kita memperbanyak sholawat, kita memperbanyak istighfar. Atau pikiran yang lain, kita memperbanyak baca kalimat tauhid la ilaha illallah, berharap agar akhir kita kalimat yang kita baca ada juga ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Tawaf lagi, kita baca lagi putaran selanjutnya, baca sholawat boleh, harapannya berharap agar kita diatur bagai ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dan lagi saya memulai tawaf dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, memulainya harus sesudah sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau saya sebagai tawifnya, saya ada di depan, saya mengangkat tangan, jangan yang masih jauh. Yang masih jauh itu kita mengangkat tangan. Tapi pastikan dulu, lihat, oh iya, samping kanan adalah jauh.
searah dengan hajar aswad sejajar ya. Sudah sejajar hajar aswad baru kita memulai Bismillahi Allah Akbar, langkah-langkah dan alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mohon maaf, nggak ada gambarnya. Kemudian kalau sudah di rukun yamani, di rukun yamani sujud yang keempat, kita juga mengangkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Bedanya apa? Bedanya rukun yamani tidak dicium. Tangan kita tidak dicium karena tidak ada kesunahan mencium rukun yamani. Mengusap rukun yamani ada kesunahan. Tapi mencium rukun yamani tidak ada kesunahan. Maka kita cukup mengangkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian doanya khusus Rabbana atina sana wa fil akhirat hasanah wa qina adzab. Demikian. Mohon maaf, nggak ada gambarnya. Ya. Kira-kira ada yang menjadi pertanyaan? Nah, ini saya lihat di chat PPT-nya tidak muncul, mohon maaf. Apa ya? Kan share materinya di stop. Oh, share materi stop ya. Baik. Nah, sekali lagi kita memulainya dari sini, dari Hajar Aswad, dari Hajar Aswad searah ya, sejajar dengan Hajar Aswad ini ya. Kita berdiri di garis ini ya kurang lebih saja ya, tidak betul-betul di garis ya. Kita sejajar Hajar Aswad, baru kemudian kita bergerak. Ingat bahwa tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Orang mengelilingi Ka'bah itu berarti ada di luar. Maka nggak boleh kalau ada orang saat tawaf kok masuk ke dalam Hajar dan masuk Hijr Ismail, nggak boleh. Kenapa? Karena Hijr Ismail ini bagian dalamnya Ka'bah. Dulu zaman Nabi Ibrahim Ka'bah ini dibangun ya sampai Hijr Ismail ini. Pada saat direnovasi zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mempersyaratkan bahan-bahan yang digunakan untuk membangun Ka'bah harus yang yakin 100% halal. Ya, nggak boleh ada dana-dana yang haram, yang ragu-ragu aja nggak boleh, yang subhat itu nggak boleh, apalagi yang haram. Nah, ternyata dananya tidak cukup untuk bisa membangun Ka'bah secara menyeluruh, tapi hanya sebagian seperti yang sekarang kita lihat ini. Kalau dulu sampai sini, sampai Hijr Ismail bangunannya ke atas terus. Maka dalam hanya Hijr Ismail ini adalah dalamnya Ka'bah. Kita nggak boleh saat tawaf masuk ke dalam sini. Kemudian setiap kita keliling, sesampainya di rukun yamani, kita juga sama mengangkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, tapi tidak dicium. Tidak dicium, kita cukup melambaikan tangan saja, kemudian berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa ta'ala. Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini apa nih? Untuk apa Allah membangun Ka'bah? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Allah membangun Ka'bah tujuannya untuk apa? Yukaffiradz dzunub. Tujuannya untuk apa? Untuk melebur dosa-dosa hambanya. Masya Allah. Jadi kita tawaf lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang kita lakukan ini menjadi bagian daripada peleburan dosa-dosa kita. Dan dalam satu riwayat juga Nabiullah Adam alaihissalam pernah bertanya, ya Rasulullah, ketika saya tawaf apa yang akan saya dapatkan? Dijawab oleh Allah, engkau akan diampuni dosa-dosanya.
Minta lagi Nabi Adam, zidni ya Allah, tambah lagi ya Allah. Dijawab oleh Allah, bukan hanya kamu, tapi anak dan anak-anak keturunanmu yang tawaf juga akan diampuni dosa-dosanya. Nabi Adam tetap meminta, terus meminta, ya Allah, zidni ya Allah, tambah lagi ya Allah. Dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya engkau dan anak keturunanmu, tapi juga orang-orang yang dimohonkan ampun oleh orang yang sedang tawaf juga akan diampuni dosa-dosanya. Maka sahabat Balda, pada saat kita tawaf, ya, pada saat kita tawaf, kita juga perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, bukan hanya untuk diri kita, tapi orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, sahabat kita yang sudah mendahului kita, orang-orang yang pernah banyak berbuat baik kepada kita, kita juga mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita selesai tawaf, maka kita sholatlah di belakang makom Ibrahim. Bagian daripada kesunahan sesudah tawaf, kita melakukan sholat sunnah tawaf. Bila memungkinkan kondisinya, maka kita juga nanti ikut, nanti waktunya disesuaikan, sholat di dalam Hijr Ismail. Ya, apa sih fadilahnya? Satu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin sekali sholat di dalam Hijr Ismail. Dijawab oleh Rasulullah, kalau mau sholat, saya ingin sekali sholat di dalam Ka'bah. Dijawab oleh Rasulullah, kalau ingin sholat di dalam Ka'bah, ya, kalau ingin sholat di dalam Ka'bah, maka sholat saja di dalam Hijr Ismail. Ya, sama, karena Hijr Ismail itu dalamnya Ka'bah. Apa fadilahnya? Fadilahnya orang yang sholat di dalam Ka'bah, ya, fadilahnya orang yang sholat di dalam Ka'bah atau dalam Hijr Ismail, kita masih dalam keadaan membawa dosa-dosa, saat keluar kita juga mengeluarkan dosa-dosa. Sehingga ini juga bagian dari hal yang penting. Kalau memungkinkan, di lapangan memungkinkan kita sholat sunnah di dalam Hijr Ismail, ya kita akan melakukan itu. Tentunya tidak pada saat sedang umroh, tidak ya, di lain waktu, entah malam hari, entah waktu duha, situasional, kita coba melakukan sholat sunnah di Hijr Ismail. Demikian pula ada anjuran di rukun Yamani ini, ya, dalam satu riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua malaikat yang bertugas di rukun Yamani. Tugasnya apa? Tugasnya mengaminkan orang yang doa di rukun Yamani. Masya Allah. Jadi persiapkan pula. Kita doa, apa yang mau kita doakan, apa yang mau kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala di rukun Yamani, urusan akhirat dan dunia kita. Ini lebih mudah kita lakukan ketimbang kita harus berdesakan di Hajar Aswad. Nah, ini kan lebih susah ya, tapi punya fadilah yang luar biasa, tidak kalah pula fadilahnya. Doa di rukun Yamani. Kapan? Saat kita sedang tidak berumroh. Karena kalau lagi umroh, sedang berpakaian ihram, nggak boleh kita usap-usap rukun Yamani. Nggak bolehnya bukan nggak boleh ngusapnya, tapi rukun Yamani ini dipenuhi dengan wewangian, harum-haruman, parfum, ya. Padahal orang yang sedang berumroh nggak boleh kita memakai wangi-wangian. Jadi kapan? Saat tawaf sunnah. Nah, kalau memungkinkan tawaf sunnah, walaupun memang anjurannya aturan bukan anjuran. Aturannya sekarang orang yang tawaf itu harus berpakai pakaian ihram. Ya sudah, kita berpakai pakaian ihram aja. Kemudian kita tawaf. Nah, saat selesai tawaf di putaran ketujuh, kita sudah melipir merapat ke rukun Yamani. Saat itulah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Balda, tata cara pelaksanaan ibadah tawaf. Silahkan ada pertanyaan ya, sambil kita ke sa'i nantinya sesudah
Tawaf sudah. Ini kenapa kamera nggak nyala? Eh, Izin Pak Ustadz, saya Rifki mau bertanya. sebentar. Apa ya? Nah, ada yang mau bertanya silahkan Pak. Izin Ustadz, saya Rifki mau bertanya dari Pandeglang. Kecil sekali ya. Sorry. Silakan. Seperti yang Rifki tahu ya Ustadz, kalau salah silakan dikoreksi. Ketika kita kan bermadzhab Syafi'i ya Ustadz ya, dalam tata Ya, cara betul. wudhunya juga dan pembatalan juga berbeda ketika kita di Mekah nanti karena mayoritas itu mazhab Maliki dan juga kalau misalkan yang Rifki tahu ketika kita wudhu dengan mazhab Syafi'i ketika kita berdasarkan di sana bersentuhan dengan lawan jenis eh, batal kan Ustadz ya. Yang Rifki tahu. Nah, bagaimana caranya untuk menyikapi hal tersebut Ustadz, sedangkan harus keadaan suci kan Ustadz. Itu aja sih Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, ketika kita sedang tawaf, bagaimana tata cara tawafnya supaya kita tetap suci, ya, tetap suci dari hadas kecil. Karena di dalam pandangan mazhab Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu bisa membatalkan wudhunya. Nah, khusus saat tawaf, ya, khusus saat tawaf ini bagian daripada darurat. Ya, daruratu tubihul mahdzurat. Ya, darurat itu memperkenankan apa yang dilarang. Namun demikian di dalam mazhab Syafi'i juga ada. Syafi'iyah, ashabus Syafi'i, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i tanpa kita harus pindah madhab. Tanpa kita harus pindah madhab. Itu juga diperkenankan sepanjang kita bukan sebagai subjek, tidak sebagai pelaku yang sengaja menyentuh. Kalau tersentuh, nggak apa-apa. Tapi kalau dari awal sudah bergandengan tangan, pengantin baru bergandengan tangan dari awal, nah, ya sudah batal kalau itu ya. Tapi kita nggak sengaja, nggak niat bergandengan tangan, ya nggak niat dari awal kita sudah menjaga, kemudian tersentuh, tersenggol, udah dijaga, ya nggak apa-apa, ya, tanpa kita harus pindah ke mazhab lain. Di dalam pandangan mazhab Syafi'i juga ada ulama yang berpendapat saat kita tawaf, yang penting kita tidak sengaja menyenggol, ya, tidak ada keinginan sengaja betul-betul mencolek misalkan, nah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tersentuh aja nggak apa-apa. Dan ini nggak mungkin kita hindari, susahnya. Nggak selesai-selesai tawafnya itu. Demikian Mas Rifki. Terima kasih Silakan, Ustadz. sama-sama. Ada yang lain silakan. Yang biar nggak ragu-ragu. Ya, biar nggak ragu-ragu saat kita melaksanakan ibadah umrohnya. Cukup? Kalau sudah cukup, kita lanjutkan ke sa'i. Ya, kita lanjutkan ke sa'i. Sa'i berjalan dari Bukit Sofa ke Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Jadi Sofa, Marwah dihitung 1 kali. Marwah, Sofa yang keduanya. Sofa, Marwah yang ketiganya. Nah, seperti itu. Jangan sampai menghitungnya Sofa, Marwah, Sofa 1 kali. Nah, jangan. Ini bisa jadi 4 kali bisa 2 kali lipat jadinya. Ya. Jadi Sofa ke Marwah dihitungnya 1 kali. Berbeda dengan tawaf, maka kalau saat sa'i wudhu atau suci dari hadas itu tidak menjadi bagian syarat, tidak menjadi bagian daripada syarat sah. Sehingga kalau ada orang yang batal wudhu pada saat sa'i kok batal wudhunya, misalkan buang angin misalkan, ya sudah lanjut aja. Kalau memungkinkan wudhu silakan, ini bagian daripada kesunahan. Kok nggak memungkinkan wudhu ya lanjut aja, nggak apa-apa, lanjut aja, sah ibadah sa'inya. Silakan
Zikirannya apa saja juga boleh. Yang bisa baca buku panduan, ada zikir-zikir tertentu setiap putaran, baik tawaf maupun sa'i, ya silakan. Tapi kalau nggak memungkinkan, yang paling gampang aja memperbanyak tasbih, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar. Walaupun di tempat sa'i ada yang dianjurkan, setiap naik sofa, setiap naik marwah dianjurkan membaca Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini setiap naik sofa, setiap naik marwah. Dan setiap saat kita berada di Bukit Sofa, dan setiap saat kita berada di Bukit Marwah, dianjurkan menghadap kiblat dan berdoa. Minimalnya di awal saat kita berada di sofa, kita menghadap kiblat berdoa. Dan di akhir saat kita berada di Bukit Marwah, kita juga menghadap kiblat berdoa. Ya, minimalnya itu. Minimalnya di awal saat di sofa dan di akhir saat di Marwah. Nah, ini yang kadang-kadang kita nggak perlu ikut-ikutan orang yang saat di sofa, di Marwah, melambaikan tangan ke arah Ka'bah seperti saat kita tawaf. Tidak. Sunnahnya bukan melambaikan tangan. Sunnahnya mengangkat tangan seperti orang berdoa. Ya, layaknya orang yang berdoa menghadap kiblat, saat di Bukit Sofa maupun di Bukit Marwah. Ya, kalau tidak bisa di setiap waktu tersebut, ya minimal saat pertama saja. Saat pertama di Bukit Sofa dan saat terakhir di Bukit Marwah. Kemudian setelah selesai doa bersama di Bukit Marwah, silakan doa masing-masing. Setelah itu dilanjutkan dengan tahallul, ya, tahallul potong rambut. Nah, potong rambut ini boleh nggak? Sering ada pertanyaan. Kalau saya memotong diri sendiri boleh nggak? Kalau kita sudah melakukan tawaf secara sempurna, sa'inya secara sempurna, kemudian kita ambil gunting potong rambut sendiri, cekrik, 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 sah. Yang tidak boleh itu, saya belum potong rambut, ya, saya belum potong rambut, tapi membantu memotong rambut orang, ya itu yang tidak boleh. Ya, kita belum tahallul, kok memotong orang, ya nggak boleh, karena belum tahallul berarti kita masih ada larangan-larangan. Larangan-larangan diantaranya memotong rambut. Ya, kita tahalul dulu. Selesai tahalul baru boleh kita bantu orang lain. Silakan. Ya. Kalau untuk ibu-ibu, ya jangan dibuka jilbab, tapi masukkan tangan kita ke dalam jilbab, potong sendiri atau dibantu oleh suaminya. Silakan. Seperti itu. Ya. Terkait itu masalah sa'i. Nah, ini kalau sudah sa'i selesai, tahallul selesai, ya selesai sudah berarti. Alhamdulillah umrohnya. Nah, kalau tawaf, sa'i, tahallul ya diperkirakan 2 sampai 3 jam udah kelar semua. Ya, kurang lebih segitu ya. Ya, situasional kadang 2 jam selesai, bahkan kalau yang longgar di bawah 2 jam udah selesai. Ya, normalnya 2 jam sampai maksimal 3 jam itu normalnya, insya Allah sudah bisa selesai semua dan bisa istirahat kembali ke kamar masing-masing. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya lagi, Ustadz. Silakan. Kalau misalkan kita di sa'i kan itu kita kalau batal nggak ada kewajiban dalam bersuci ya. Tapi kalau misalkan tawaf, ketika kita udah putaran 3, misalkan kita eh, keluarnya hadas kecil, misalkan kita buang air kentut, misalkan Ustadz buang angin, apakah kita harus ulang dari awal lagi? Apakah kita wudhu tinggal melanjutkan itu? Terima kasih, Ustadz. Baik, terima kasih Mas Rifi. Masih. Kalau sa'i tadi boleh langsung, ya, karena tidak menjadi syarat sah. Tapi kalau tawaf tidak bisa.
Karena tawaf sama seperti sholat ya, harus suci dari hadas. Maka apabila kita batal pada saat kita melakukan tawaf, maka kita wajib atau harus memperbaiki wudhu kita. Di sekitar tempat tawaf, itu ada tempat wudhu. Ada tirainya juga, kalau untuk ibu-ibu itu ada tirainya juga tertutup, jadi ya di sekitar tawaf itu biasanya di bawah tangga, itu ada. Jadi nggak perlu kita keluar masjid nyari tempat tawaf, Pak, susah ya, tempat wudhu susah ya. Ya, atau pakai air di pinggir itu ya, pakai air zam-zam yang ada kerannya, bisa juga kita pakai untuk sekedar berwudhu ya. Nah, bagaimana kita memulainya dari putaran di mana kita batal. Kalau terjadi batalnya itu di putaran kelima, ya 1 sampai 4-nya tetap sah. Kita mulai lagi dari Hajar Aswad. Di putaran kelima. 1 sampai 4-nya nggak usah dihitung. Ya, 1 sampai 4-nya tetap dihitung. Ya, tidak batal, tidak. Hanya putaran kelimanya saja kita kentut, ya putaran kelima itulah yang harus kita mulai kembali. Jadi 1 sampai 4 selesai, sesudah kita wudhu, ya kita mulai dari Hajar Aswad untuk melanjutkan tawafnya lagi sampai 7 putaran. Alhamdulillah nih Mas Rifki sudah bertanya, jadi diingatkan pula. Bagaimana yang lain, sudah cukup semua? Nanti ini alhamdulillah ada Ustadz Afendri. Mana fotonya nih Ustadz Afendri nih, boleh nih. Biar dikenal sama yang lain. Ustadz Afendrinya masih di Kampuang. Nan Jawah di Mato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Ini Ustadz Afendri ini lagi di Kampuang. Di apa? Bersama Ustadz. Bersama. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz. Kita Amin. tunggu nanti di kantor Balda sebelum tanggal 21 April ya. Amin. Ya insya Allah Ustadz, nanti ketemu di sana Ustadz. Nanti Ustadz Afendri ke Jakarta, saya malah tanggal 21 April malah ke Padang. Ada pernikahan bulan di sana Ustadz. Nah, jadi ganti tugas ya, ganti posisi. Masya Allah. Alhamdulillah ikut menyimak dari awal Ustadz. Alhamdulillah. Jadi nanti Ustadz Afendri akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, bersama-sama dari Jakarta, akan ketemu di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta, di Lounge Bakerzin. Di restoran Bakerzin akan bersama-sama dengan Ustadz Afendri. Jadi saat di Lounge Bakerzin itulah akan dibagi identitas, ID card-nya, dibagi boarding pass, dan lain sebagainya. Nah ini contoh ada ID card, Nah ini dimohon dengan hormat kepada sahabat Balda, ID card itu kelihatannya sepele, tapi manfaatnya besar sekali. Saya ingin bercerita sebagai contoh saja. Ada jamaah kita yang pernah hilang. Karena nggak bawa ID card, yang menemukannya susah. Yang menemukan jamaah ini susah, nggak bisa ngebantuin, sementara jamaahnya hilang orientasi. Dia ditanya hotelnya di mana, dia lupa hotelnya di mana, lah bingungnya. Yang menemukannya bingung karena nggak ada ID card, nggak bisa lah yang menemukan ini membantu kita untuk telepon. Tapi pernah juga jamaah kami sempat ada yang hilang dari rombongan, lepas dari rombongan, ada yang menemukan, cukup dilihat ID card-nya, di situ ada nomor teleponnya. Nah, ada nomor teleponnya, langsung ditelepon, sehingga kita bisa segera bergerak untuk menemukan jamaah tersebut. Nah, ini ID card-nya, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya ID card seperti ini. Mohon untuk dikenakan. Kok nggak ada gambarnya? Nah, ini seperti ini. Mohon untuk dikenakan. Dan ini akan kita bagikan.
saat berada di Lounge Bakerzin. Ya, saat berada di Lounge Bakerzin, kita akan bagikan ID card, akan bagikan paspor, kita akan bagikan boarding pass-nya. Silakan kalau ada yang bertanya. Insya Allah nanti akan ada ziarah-ziarah. Akan ada ziarahnya kemana saja. Saya sengaja nggak menjelaskan di sini. Nanti cukup Ustadz Afendri nanti yang akan menjelaskan saat di lapangan. Dan juga insya Allah kita akan ada kunjungan. Ya, mudah-mudahan nggak ada halangan. Ya, ada kunjungan ke Museum Wahyu. Ini museum yang masih baru. Yang ada di bawah kaki Bukit Jabal Nur. Di bawah bukit kaki Jabal Nur ini ada Museum Wahyu, sangat modern sekali. Kita bisa melihat perjuangan Nabi Muhammad saat berada di Jabal Nur seperti apa, kondisi lingkungan saat itu seperti apa, kita bisa lihat di Museum Wahyu. Insya Allah ya, insya Allah. Baik, silakan sebelum kita melanjutkan perjalanannya. Masih ada yang bertanya? Atau kita cukupkan langsung saja. Selanjutnya kita akan perjalanan menuju Madinah. Kita akan perjalanan menuju Madinah. Insya Allah seluruh grup akan menuju Madinah menggunakan kereta cepat. Kalau naik bus bisa 5 jam, kadang lebih kalau dengan istirahatnya ya. Kalau dengan istirahatnya di rest area ya bisa 6 jaman. Ya, ini kalau dengan kereta cukup ditempuh kurang lebih 2,5 jam saja. Biasa perjalanannya ya kecepatan kurang lebihnya 300 jam, 300 km per jam. Ya, kereta cepat. Jadi semuanya nanti akan bergabung bersama-sama. Bagaimana dengan koper bagasinya? Koper bagasinya akan diantar naik bus. Akan diantar naik bus. Yang perlu jadi catatan adalah koper ini bisa jadi karena dibawa naik bus oleh sopir. Nanti kadang sopirnya juga istirahat dulu di rest area. Ya. Di rest area bisa lama juga istirahatnya, nggak ada penumpangnya. Ada penumpang. Sehingga seringkali ya jadwal bus ini sampai di Madinahnya waktunya malam, jam 10, jam 11. Padahal jamaah sudah nyampe dari hotel karena hanya 2,5 jam, cepat sekali kalau naik kereta. Ya, 2,5 jam. Jamaah sudah nyampe hotel, kopernya belum sampai. Nah, karena itulah maka tolong dipersiapkan satu setel pakaian yang akan digunakan oleh kita sesampainya kita di Madinah. Jadi kita nggak nunggu-nunggu, waduh saya belum sampai nih kopernya nih, mau ganti pakaian susah. Nah enggak, jadi kita harus siapkan satu setel pakaian sehingga kita nggak harus nunggu-nunggu koper ya, nggak harus nunggu-nunggu koper. Insya Allah nanti sesampainya di Madinah kita hanya terbagi dalam dalam dua hotel aja. Ada Hotel Al-Aqiq ya, yang tadinya di Royana dan di Rotana bergabung di Hotel Al-Aqiq. Nah, di sini Hotel Al-Aqiq. Kemudian yang tadinya di Le Meridian Tower nanti ada di Concord. Tadinya di Durrat Al-Aiman. Nah, tadinya di Durrat Al-Aiman. Karena full Durrat Al-Aimannya kita ganti di Concord Al-Khair. Ini posisinya lebih dekat lagi ke masjidnya daripada Durrat Al-Aiman. Jadi nanti dari Concord kalau mau ke Masjid Nabawi, ya ini juga nggak jauh ya. Nggak jauh. Karena semula di belakangnya nih, semula ada di belakangnya Concord, Durrat Al-Aiman. Ya rezekinya jamaah karena full kita pindahkan ke Concord Al-Khair. Adapun yang di Royana dan di Rotana bergabung di Hotel Bintang 5 di Al-Aqiq Madinah. Ya, alhamdulillah. Jadi hanya dua ini aja, dua hotel aja. Nanti insya Allah ada program ziarah Raudhah.
Nah, waktunya kapan? Nah, khusus ziarah Raudhah ini, waktunya tidak bisa kami tentukan karena ini tergantung dari muassasah penerbit visa. Kapan bisa memberikan waktu jadwal ke Raudhahnya? Apakah pagi, apa siang, atau malam? Hari apa? Kadang kita sudah minta tolong tanggal sekian, jam sekian. Tapi kadang jawabannya hasil di lapangan tidak sama dengan yang kita minta. Ya, kita tunggu informasi dari muasasah. Kemudian yang perlu diperhatikan saat kita berada di Madinah, ya, kita tahu diklik, saat kita berada di Madinah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, Masya Allah, ini kita lihat Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, di bawah inilah, ya, di bawah kubah inilah ada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sahabat Balda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan man zaroni wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah padaku? Siapa yang ziarah padaku wajib bagiku memberikan syafaatnya. Masya Allah. Alhamdulillah kita berkesempatan insya Allah berziarah Rasulullah SAW. Kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Para nabi pun tidak mampu untuk memberikan syafaatnya karena masing-masing nabi juga memikirkan dirinya sendiri juga masih susah. Maka yang bisa memberikan syafaatul uzma adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad juga akan memberikan syafaat kepada umatnya, ya, kepada umatnya. Siapa umatnya? Ya kita ini. Nah, kita ini semoga kita diaku oleh baginda Nabi Muhammad sebagai umatnya. Bagaimana Nabi Muhammad mengenal kita? Lewat sholawat yang kita baca. Maka sepanjang perjalanan kita ke Madinah, sepanjang kita berada di Madinah, sholawatlah kita sebanyak-banyaknya. Semakin banyak sholawat yang kita baca, semakin Rasulullah mengenal kita ini siapa. Bahkan lebih mudah mengenal Rasulullah mengenal kita ketimbang ibu kita mengenal kita. Karena ibu kita juga nanti akan pusing memikirkan nasib dirinya. Ayah kita juga akan pusing memikirkan nasib dirinya. Ya, kita akan pusing, kita juga lupa dengan anak kita. Baginda mengenal kita lewat apa? Lewat lantunan sholawat yang kita baca. Dan bagi kita yang ziarah Rasulullah, ada jaminan manzaroni wajabat lahu syafaati, wajib bagiku memberikan syafaatnya. Bahkan di dalam di dalam Raudhah itu masih tertulis, ya, kalau kita ziarah masih tertulis di sana syafaati hakun, syafaatku, pertolonganku hak akan terjadi. Famal syafaati hakun wa man lam yu'min biha. Kok ada orang nggak percaya. Famalam yu'min biha, nggak percaya akan ada syafaat. Apa iya ada syafaat Rasulullah? Lam yakun min ahliha, maka dia bukan termasuk bagian dari orang yang akan mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya syafaat dari Allah hakikatnya. Tapi Allah sudah memberikan hak prerogatif kepada Nabi Muhammad. Silahkan memberikan syafaat kepada orang yang dikehendaki Nabi Muhammad. Dan diantaranya kita umatnya yang banyak yang mau bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Satu solawat Allah balas dengan 10 sholawat. 10 sholawat dari Allah itu artinya Allah akan menuliskan 10 kebaikan buat kita. Allah akan meleburkan 10 dosa-dosa dari kita. Dan Allah akan angkat derajatnya 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu sholawat. Kalau kita berkali-kali, beratus kali, beribu kali, Masya Allah. Ibadah yang luar biasa kita lakukan kalau kita mau melakukannya pada saat kita di Madinah khususnya atau dimanapun kita berada. Jadi jangan lupa ziarah Rasulullah SAW. Bahkan yang menggembirakan hati kita, di sana masih tertulis syafaati min ahlil kabair min ummati.
Tuh, bahkan orang yang punya dosa besar pun jangan sampai putus asa. Karena syafaat juga akan diberikan kepada orang yang pendosa besar. Yang mau bertobat tentunya. Sebelum kematiannya mau bertobat, bersolawat, memperbanyak solawat kepada Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan bagian syafaat juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah kita akan ziarah Rasulullah, insya Allah kita akan ziarah Raudhah, ma baina baiti wal mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku, ya, tempat antara mimbar dan rumahku. Nah, ini ya, ini diklik lagi satu lagi. Ada klik satu lagi. Nah, nah di sini nih. Ini mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara mimbar Rasulullah sampai terus ke kiri ini rumah Rasulullah, itulah Raudhah. Nah, biasanya karpetnya nih warna hijau. Ya, warna hijau, Raudhah. Apa yang kita lakukan? Kita sholat sunnah di sana. Ya, tergantung nanti waktunya pagi kah, malam kah, atau jam berapa. Sholat sunnah di sana. Nanti dijelaskan di sana sama Ustadz Afendri apa aja yang harus dilakukan. Beristighfar, bersolawat, mohon kelak di akhirat kita menjadi salah satu penghuni taman surga. Amin ya rabbal alamin. Walau demikian kita nggak tahu apakah nanti sebagian besar jamaah kami diperkenankan masuk Raudhah. Tapi pernah ada kasus masuk Raudhahnya nggak boleh. Nggak keluar izinnya, pernah juga. Nah, ketika saat itu terjadi, Bapak dan Ibu harus ikhlas. Nah, itu di luar kewenangan kita semua, harus ikhlas. Yang penting apa? Yang penting niatan kita, keinginan kita untuk menjadi tamunya Rasulullah, berziarah Rasulullah kuat. Tetap masuk ke dalam masjid, tetap beribadah di dalam masjid, tetap bersolawat kepada Rasulullah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa gara-gara nggak bisa masuk. Insya Allah niatan kita yang ikhlas tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nah selanjutnya di sini ya bisa diperbesar dikit Pak Irawan. Oh ini, nah, nggak bisa ya. Nah, kalau laki-laki nanti berziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, cukup gede ini, ya, ya. Oke, nah, nanti pada saat di sini, ya dari depan kita ucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini persis arahnya wajah Rasulullah. Kalau di sini persis arah wajah sahabat Abu Bakar. Kalau di sini sahabat Umar. Pada saat disinilah kita ucapkan. Memang kita bergerak pelan-pelan. Yang nggak bisa lama-lama berdiri juga. Kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kita ucapkan salam. Dan Rasulullah akan menjawab salam kita. Ya, jangan ragu. Rasulullah mendengar salam kita. Rasulullah mendengar lantunan salawat dari kita. Akan menjawab salam kita. Akan mendoakan kita Rasulullah. Ya. Jadi insya Allah kegiatan ini akan kita lakukan pada saat kita ada di Madinah. Nanti jam berapanya ya akan diinformasikan, kemudian biasanya kita pagi jam 7 ya biasanya dapatnya, tapi wallahu alam Nabi dapat jam berapa. Kita akan buat grup nanti bersama Ustadz Afendri, bersama nanti ada lagi Ustadz Risman belum bergabung di sini. Nanti akan buat grup supaya kita bisa saling berdiskusi, bisa saling sharing ya pada saat sebelum keberangkatan sampai berakhir perjalanan ibadah umrohnya. Lanjut Pak Ir. Selanjutnya kita akan berziarah ke beberapa tempat bersejarah, di antaranya ke Masjid Kuba. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan barang siapa orang yang berwudu dari tempat tinggalnya, kemudian sholat sunnah di Masjid Kuba,
maka pahalanya seakan-akan dia telah melaksanakan ibadah umroh. Nah, jadi jangan sampai kita nggak ikut sayang-sayang ya. Kita sholat di Masjid Kuba, masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah sebelum Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Kita sholat di Masjid Kuba, masjid apalagi di kebun kurma juga ya. Kemudian ke Jabal Uhud. Nah, ada apa di sana? Nah, ini ahli sejarahnya Ustadz Afendri nanti yang menjelaskan nanti di sana. Saya kira dari saya cukup sekian. Kemudian yang ingin saya ingatkan bahwa terkait koper bagasi. Koper bagasi yang apa namanya dari Saudi Airlines resminya, ini resminya 23 kilogram kali 2. Banyak itu. 23 kilogram kali 2. Kalau Garuda kan 30 ya. Nah, ini kalau Saudi 23 kali 2. Jadi nggak boleh lebih dari 2 koli. Tetapi kita informasikannya tolong jangan di 23. Kita akan bikin di 22. Kenapa? Kadang timbangan kita berbeda dengan timbangan di bandara. Nah, ini. Kita sudah menghitung 23, ternyata pas sampai di bandara 24, disuruh bongkar lagi, dikurangin lagi, repot lagi kita. Nah, jadi kita bikin hanya di 22 saja. Cukup di 22 saja ya. Tidak sampai di 23. Kemudian saat kepulangan, kemarin saat saya bawa rombongan kepulangan, kalau dulu kita bawa kardus kah boleh, bawa apa namanya bukan ini apa sih namanya, kayak bukan koper, apa sih namanya tuh, kayak karung tuh, nah itu boleh. Sekarang nggak boleh. Sekarang yang seperti itu harus dimasukkan ke dalam karton di bandara, habis itu di wrapping. Nah, ini kena biayanya sekitar 50 real. 50 real per kardus sekaligus wrappingnya itu. Nah, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu saat kepulangan punya barang yang silakan mau di kardus di wrapping di bandara boleh, atau beli koper ya, beli koper. Jangan sampai beli seperti karung-karung itu, karena udah terlanjur beli karung, kemudian Bapak dan Ibu misalkan di plastik sendiri ya, di plastik sendiri. Nyampe di bandara nggak bisa. Nyampe bandara nggak boleh masuk bagasi. Kita harus bawa lagi keluar, masukkan dulu ke kardus, di wrapping lagi. Jadi seperti itu. Jangan sampai berbiaya 2 kali. Kalau memang niatnya mau di kardusin di bandara, boleh. Silakan digabung beberapa. Oh, suami istri, ya cukup nih. Suami ada 10 kilo, satunya lagi istri ada 10 kilo, ya udah digabungin di bandara aja boleh, nanti dia masukin kardus sekaligus di wrapping, bisa seperti itu, tapi disiapkan biayanya sekitar 50 real. Atau misalkan alternatif keduanya membeli koper satu lagi, nah, bisa juga seperti itu ya. Tapi jangan dikardusin sendiri, di wrapping di hotel sendiri, nyampe di bandara akan akan di wrapping ulang yang betul-betul rapi oleh mereka. Seperti itu nanti penjelasan dari saya terkait keberangkatan menuju berangkat umroh tanggal 21 April. Dan untuk jamaah yang dari luar kota, mohon paling lambatnya 4 jam sebelum terbang. Ya, paling lambatnya 4 jam sebelum terbang, karena terkait proses check-in bagasinya. Ya, kita kan berangkat terbangnya jam 17.30 kalau nggak salah ya. Tadi jam 17.30. Kalau 4 jamnya ya berarti jam 5 jam 13.30. 13.30 setengah 2. Tadi saya lihat jam 17.30 ya. Oh iya, jam 17.30 berarti jam 17.30 berarti jam 13.30. Nah, ini 4 jam sebelumnya paling lambat sudah berada di
Bandara Soekarno-Hatta. Ini karena berkait dengan proses check-in bagasinya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya dimudahkan, semoga semuanya dilancarkan, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya apa yang menjadi hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalau masih ada yang bertanya, silahkan jangan ragu-ragu. Baru Mas Rifki aja yang bertanya nih, yang lainnya belum. Sudah cukup ya? Baik, kalau dirasa sudah cukup, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala